Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, contoh soal dan pembahasan. Soal pertama. Untuk SKB pertanian, khususnya PBT atau pengawas benih tanaman. Pengawas benih tanaman dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh pada undang-undang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang mengatur tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman adalah pilihannya A. Permentan nomor 12 Permentan TP 020 4 B. Permentan nomor 13 Permentan TP 020 4 C. Permentan nomor 14 Permentan TP 020 4 D. Permentan nomor 15 Permentan TP 020 4 Jawabannya adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang mengatur tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman adalah Permentan nomor 12 Permentan TP 020 4 Soal nomor 2. Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman disebut. Pilihan jawabannya adalah A. Benih bina, B. Benih tanaman, C. Benih varietas lain, D. Benih bermutu. Jawabannya adalah B. Benih tanaman. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Soal nomor 3. Ruang lingkup permentan nomor 12 Permentan TP 020 4 2018 kecuali A. Produksi benih, B. Sertifikasi benih, C. Peredaran benih, D. Pembinaan dan pengawasan, E. Pemuliaan. Pembahasan. Ruang lingkup permentan nomor 12 Permentan TP 020 4 2018 adalah sebagai berikut. A. Produksi benih, B. Sertifikasi benih, C. Peredaran benih, D. Pembinaan dan pengawasan, E. Ketentuan sanksi. Jadi jawabannya adalah E. Pemuliaan. Soal nomor 4. Petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan diatur dalam A. Kepmentan 610 HK 140 C 04 2020 B. Kepmentan 620 HK 140 C 04 2020 C. Kepmentan 630 HK 140 C 04 2020 D. Kepmentan 640 HK 140 C 04 2020. Petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan diatur dalam untuk saat ini tahun 2021 sesuai dengan Kepmentan 620 HK 140 C 04 2020. Soal nomor 5. Prosedur sertifikasi benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Permentan nomor 12 Permentan TP
020-4-2018 melalui sebagai berikut, kecuali A. Pemeriksaan, B. Pengujian laboratorium, C. Pengawasan pemasangan label, D. Peredaran benih. Pembahasan prosedur sertifikasi benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Permentan nomor 12/Permentan/PP 020/4/2018 melalui sebagai berikut. A. Pemeriksaan, B. Pengujian laboratorium, dan C. Pengawasan pemasangan label. Maka jawabannya adalah D. Peredaran benih. Peredaran benih merupakan ruang lingkup tersendiri, tidak masuk dalam sertifikasi benih. Soal nomor 6. Kegiatan untuk mengevaluasi kondisi pertanaman dan kesesuaian sifat morfologis tanaman terhadap deskripsi varietas dimaksud pada suatu unit penangkaran dengan cara memeriksa sebagian populasi tanaman yang ditetapkan dengan metode tertentu disebut. Pilihannya adalah A. Pemurnian varietas, B. Pengujian mutu benih, C. Pemeriksaan lapangan, D. Pelabelan ulang. Pembahasan kegiatan untuk mengevaluasi kondisi pertanaman dan kesesuaian sifat morfologis tanaman terhadap deskripsi varietas dimaksud pada suatu unit penangkaran dengan cara memeriksa sebagian populasi tanaman yang ditetapkan dengan metode tertentu disebut. C. Pemeriksaan lapangan. Soal nomor 7. Jenis tanaman yang dapat disertifikasi melalui prosedur sertifikasi varietas lokal adalah A. Tanaman pangan, B. Tanaman rimpang, C. Tanaman sayuran, D. Tanaman buah, E. Tanaman pakan ternak. Jawabannya adalah jenis tanaman yang dapat disertifikasi melalui prosedur sertifikasi varietas lokal adalah A. Tanaman pangan. Soal nomor 8. Untuk menjamin bahwa benih yang dipanen tidak tercampur varietas lain, maka perlu dilakukan pemeriksaan A. Pertanaman, B. Lapangan dan pertanaman, C. Alat panen, D. Gudang, E. Tempat penyimpanan. Pembahasan untuk menjamin bahwa benih yang dipanen tidak tercampur varietas lain, maka perlu dilakukan pemeriksaan lapangan dan pertanaman. Soal nomor 9. Pengambilan contoh benih ulangan dapat dilakukan apabila A. Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu kemurnian fisik dan mutu kadar air. B. Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu kemurnian fisik dan mutu daya berkecambah. C. Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu kadar air dan mutu daya berkecambah. D. Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu kemurnian fisik dan mutu kadar air serta daya berkecambah. E. Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu CVL dan mutu kadar air serta daya berkecambah. Pembahasan pengambilan contoh benih ulangan dapat dilakukan apabila kelompok benih tidak memenuhi standar mutu kemurnian fisik dan mutu kadar air. Soal 10. Standar mutu benih di laboratorium untuk kadar air komoditi padi inbrida maksimal adalah A 11%, B 12%, C 13%, D 14%, E 15%.
Pembahasan standar mutu benih di laboratorium untuk kadar air komoditi padi hibrida maksimal adalah 13%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.